lagi dapat bersama pada malam ini Tuhan, semua karena anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa atas penyertaan-Mu yang sempurna ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan oleh itu Tuhan kami menyerahkan setiap diri kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biar Engkau yang bekerja dan biar Engkau yang menuntun setiap kehidupan kami ya Bapa, agar kami senantiasa berkenan di mata-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Biar Engkau Tuhan yang terus menyertai dimanapun anak-anak-Mu berada di saat mengikuti live ini ya Bapa. Berkat-Mu tercurah ke atas setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan. Ya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Amin. Mari kita menyembah Tuhan Yesus. Lagu ini sangat memberkati buat saya secara pribadi, sebab tak selalu Tuhan menjawab setiap doa kita, tapi Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Amin. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan, mari kita imani setiap kata-kata dalam lagu ini, biar dia dapat membangkitkan iman kita, iman percaya kita kepada Tuhan, bahwa tepat pada waktunya Tuhan pasti akan bekerja. Amin, amin, amin. Haleluya. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Haleluya. Haleluya Yesus. Doa kita, Yesus tetap menjawab lebih dari yang kita harapkan. Oleh itu mari kita dengan iman kita katakan kepada Tuhan Yesus, Engkau pasti akan mendengar setiap doa kami, dan kami setia untuk menunggu jawaban dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab
mendengar lebih dari yang ku doakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus menjawab Engkau lebih menjawab dari setiap yang doa harapkan. yang selama ini kami panjatkan Dan kepadamu ya caranya Bapa. di waktu Terima yang kasih Tuhan Yesus. ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan terima kasih Dia jadikan semua. Kau jadikan semuanya. Tepat pada waktunya Tuhan. Kau pasti menjawab setiap doa-doa kami tepat pada waktunya ya Terima Tuhan. kasih Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan yang tergesa-gesa, yang sering kali menuntut jawaban daripada Engkau, padahal kami sendiri belum siap untuk menerima jawaban-jawaban-Mu ya Tuhan. Oh Yesus, dan malam ini Tuhan kami siap untuk mendengar jawaban doa-Mu melalui firman-Mu yang kami belajar. Amin. Karena kami tahu Tuhan, apapun yang kami pergumulkan, biar malam ini akan terjawab ya Tuhan. Pakai hamba-Mu ini yang tidak punya apa-apa. Dan biar kami sekeluarga mau berlindung di belakang kayu salib-Mu Tuhan. Amin. Amin. Agar hanya nama Yesus yang dipermuliakan, hanya nama Yesus yang diagungkan, hanya nama Yesus yang disembah. Karena nama ini satu-satunya nama yang berkuasa. Amin. Tidak ada nama lain, tidak ada kuasa lain yang boleh menandingi kuasa ini. Yesus, Yesus. Karena kuasa di dalam nama ini ada kuasa pengampunan, ada kuasa kasih. Yesus, Yesus. Di dalam nama ini ada kuasa kesembuhan. Amin. Di dalam nama ini ada kuasa pemulihan. Dan di dalam nama ini juga Tuhan, ada kasih daripada surgawi yang sengaja diturunkan di dunia ini hanya karena dosa-dosa kami, yang menebus kami daripada dosa-dosa kami, yaitu nama Yesus. Nama Yesus adalah menara yang tinggi bagi kami. Amin. Nama Yesus adalah tonggak kekuatan bagi kami. Nama Yesus adalah pagar dalam kehidupan kami. Dan nama Yesus satu-satunya nama yang boleh membawa kepada keselamatan kekal. Amin. Amin. Malam ini kami mau belajar, ada apa lagi yang ada di dalam nama ini? Yesus, Yesus. Ada apa lagi yang kami perlukan di dalam nama ini? Karena melalui nama ini telah begitu banyak sekali vitamin, telah begitu banyak sekali khasiat-khasiat dari segi rohani yang ada di dalam nama ini. Dan malam ini Tuhan kami mau belajar sedikit lagi. Buka setiap hati kami, buka setiap mata rohani kami Tuhan, buka setiap telinga rohani kami Tuhan, Amin. termasuk kami yang ada di sini, termasuk kami bertiga ya Tuhan. Ya Tuhan. Kan bukan hanya jemaat-jemaat anak-anak Tuhan yang sama-sama beribadah kami malam ini dipulihkan, tapi kami sendiri juga dipulihkan. Amin. Karena kami Amin. juga mau mengalami kuasa di dalam nama ini. Kami percaya hanya di dalam nama ini segala-galanya indah. Terima kasih Tuhan, saya tutup bungkus setiap tempat kami dengan kuasa darah. Amin. Setiap tempat kami dengan internet, kami tutup bungkus dan kuasa darah-Mu. Cuaca kami serah dalam tangan-Mu Tuhan, agar ia tidak sesekali mengganggu rangkaian atau talian internet kami. Amin. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, haleluya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin, amin, amin. Oke,
Oke, salam semua, selamat malam. Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan ya, karena kebaikan Tuhan, atas kasih dan setia Tuhan. Tuhan begitu baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan begitu ajaib. Dan nama ini adalah nama yang sungguh amat luar biasa. Ya, dan di dalam nama ini ya ada banyak sekali yang kita peroleh. Dan di dalam nama ini sebenarnya semua vitamin atau khasiat-khasiat rohani yang ada di dalam nama ini sebenarnya bukan kepentingan Yesus tapi kepentingan kita. Sebab itu sepanjang tahun ini, daripada permulaan tahun, awal tahun kita sudah belajar ada banyak hal, yaitu di dalam tema kita pada tahun ini, yaitu Yohanes 6:48. Sangat-sangat pendek tetapi sangat-sangat luar biasa, yaitu akulah roti hidup. Dan seperti yang kita sudah saya pernah jelaskan berkali-kali, di dalam nama ini, di dalam roti ini ada banyak sekali vitamin. Seperti mana roti yang sering kali kita beli, di dalam dia ada vitamin. Hari itu saya pergi coba kira Massimo, brand Massimo. Wah, ada puluhan benda-benda atau vitamin yang ada di dalam roti itu. Di Sabah mungkin tidak ada Massimo, atau Sabah dan Sarawak mungkin tidak ada. Mungkin Gardenia ada. Nah, begitu juga dengan roti hidup, yaitu Yesus sendiri itu. Yesus sendiri berkata, akulah roti hidup. Dan di dalam Yesus itu, yaitu roti hidup atau roti rohani, roti yang menghidupkan, bukan hanya menghidupkan secara jasmani tetapi secara rohani kita. Di dalam roti itu ya ada banyak sekali vitamin. Dan sudah banyak kita belajar kuasa pengampunan, ya, keselamatan, ya, ada setiap 2 minggu sekali kita belajar. Dan hari ini mari kita belajar sama-sama, kita sambung di dalam Galatia 5:22 sampai 26. Nanti istri saya yang baca. Di dalam Galatia 5:22 sampai 26. Oke, mari kita baca sama-sama. Saya sudah post dalam komen. Galatia 5:22 hingga 26. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Akhir, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin, haleluya, haleluya. Nah, hari ini kita belajar di dalam, ya, ini Galatia 5:22 sampai 26 seperti yang sudah dibaca dan dipost di komen. Nah, ini sangat-sangat memang mungkin kita sering kali dengar firman ini. Banyak kali kita sudah dengar firman ini. Berkali-kali kita dengar, mungkin kita sendiri pun berkali-kali kita baca firman ini, yaitu tentang buah roh, ya. Nah, sini dikatakan tetapi buah roh, dan roh itu adalah huruf besar. Dan kita tahu Tuhan kita itu adalah berupa roh. Dan waktu kita diciptakan daripada tanah, waktu Adam diciptakan, manusia yang mula-mula, bagaimana kita boleh hidup atau boleh bernafas, yaitu Allah sendiri, Tuhan sendiri menghembus rohnya kepada Adam. Dan seperti kita sekarang ini, kita ada manusia roh. Mungkin kita pun semua sudah tahu, kita sudah belajar, kita dengar daripada pelajaran-pelajaran firman. Kita juga ada manusia roh, ya. Dan saya pernah ikut seminar bersama dengan Pastor Gilbert Memaindong dengan Tony. Nah, kita ini waktu kita lahir ada 2 roh yang akan mengikuti kita, yaitu satu seperti mana Adam yang dihembus, yaitu roh manusiawi kita atau Tuhan yang menghembus, memberi kita roh itu. Nah, yang kedua ialah roh jahat. Dan perbezaan dia
Kalau roh manusia itu waktu kita meninggal dia akan terus tinggalkan tubuh kita, dan roh itu yang datang daripada Tuhan itu tidak menyerupai ini, menyerupai itu. Tapi kalau roh jahat itu, sebab itu kalau waktu meninggal dan kita kadang-kadang, wah anak dia nampak, dia punya, contohnya kalau mak dia yang meninggal, anak dia nampak lah dia serupa dengan mak dia. Nah ini tuh macam-macam kita dengar menyerupai. Nah roh jahat itu boleh menyerupai. Sebab itu kenapa kita waktu Adam dan Hawa, kenapa si ular? Nah waktu Yesus setelah berpuasa 40 hari 40 malam, roh jahat membawa dia ke situ. Nah roh jahat itu roh, jadi ada dua roh. Nah waktu kita di dalam, ini perbedaan dia roh. Waktu kita di dalam, contohnya macam Yesus sendiri, sambil contoh Yesus, walaupun dia baru berpuasa 40 hari 40 malam, dia di dalam satu keadaan yang sangat-sangat kudus, dan kita tahu kan Yesus itu memang tidak pernah berdosa. Dia adalah satu-satunya pribadi yang tidak ada dosa. Tetapi roh jahat tetap mengikuti. Nah waktu Adam dan Hawa, roh jahat itu juga mengikuti dan memucuk dan memucuk dan memucuk, sehingga Hawa pada lastnya Hawa memakan buah larangan itu. Nah ini dikatakan ada buah roh, yaitu roh yang datang daripada surga, ya. Nah di sini dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, maksud dia apa hukum pun, ataupun sebenarnya di dalam hukum apa yang dalam kitab Taurat, atau mungkin juga kalau di dalam Perjanjian Lama banyak hukum tentang di imamat, ini peraturan itu, tetapi tidak ada yang menentang. Ini Alkitab sendiri yang berkata ya, tidak ada yang menentang tentang buah roh ini. Nah, oke, yang pertama apa yang dikatakan di sini yaitu kasih. Di dalam roh itu, buah roh itu ialah yang pertama kasih. Nah, maksudnya secara pendek kata, kalau kita punya Roh Kudus, pasti kita ada kasih. Amin. Kalau kita punya Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, yang menguasai hidup kita, yang menguasai pikiran kita, segala-galanya Roh Kudus yang memimpin. Pendek kata, memimpin pribadi kita, memimpin keluarga kita, memimpin gereja kita. Nah, saya percaya pasti di dalam orang itu secara pribadi, atau di dalam saya, atau di dalam istri saya, atau di dalam kamu yang sedang mengikuti kami dan yang mungkin melihat di YouTube atau di rekaman nanti. Nah, kalau kita dikuasai oleh roh, kalau kita ada Yesus, kita Roh Kudus, kata ada Roh Kudus yang dikirim Yesus, kata Yesus sebelumnya naik ke surga, aku akan mengirim penolong bagi kamu. Nah, itu adalah mengenai tentang Tuhan. Ada apa yang ada di dalam Yesus, yaitu kasih. Nah, kita sendiri semua sudah tahu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita semua yang berdosa akan beroleh kehidupan yang kekal. Ini sangat jelas. Nah, di dalam Yesus itu vitamin yang seterusnya, vitamin rohani yang seterusnya, ada apa di dalam roti ini adalah kasih. Nah, sebab itu kalau kita dipimpin oleh roh, kalau kita ada Roh Kudus, kita ada buah roh itu, kita ada Yesus dalam hidup kita, tidak mungkin kita tidak ada kasih. Tidak mungkin, tidak mungkin. Saya berani atau garanti, kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, siapapun yang menjahati kita, siapapun yang menganiaya kita, apapun yang orang buat terhadap kita, kita tetap mengasihi mereka. Dia punya contoh atau dia punya bukti, ya. Yesus tidak pernah berdosa. Yesus tidak pernah berdosa seperti yang kita tahu. Tetapi dia dianiaya, diseksa, segala macam kesengsaraan secara bukan hanya rohani tapi dan secara jasmani. Kita sebenarnya apa yang kita pernah lihat di dalam Passion of Christ itu hanya sedikit yang gambaran tentang kesengsaraan Yesus. Kita bayangkan waktu Yesus disalibkan dan dicucuk di sini, di bagian perut, apa yang keluar tahu? Bukan lagi darah tetapi
kira debu, karena badan Yesus sudah kering, darah semua sudah mengalir. Nah, walaupun dilakukan oleh manusia seperti itu, dari dijual oleh Yudas, sampai dia ditangkap, sampai dia dimahkotai dengan mahkota duri, sampai dia memikul salib dia untuk naik ke gunung, untuk disalibkan, dan berat di dalam menurut kajian dalam lebih kurang 120 kilo. Dan dia jatuh bangun 3 kali. Waktu dia jatuh 3 kali dan dia bangun, dia tetap bangun dan menuju ke gunung itu untuk disalibkan. Tapi karena dia ada kasih, bayangkan waktu dia sudah di tengah disalibkan, sebelum dia memanggil Eli Sabachthani, sebelum itu, apa yang dia buat? Kiri kanan dia ada 2 orang penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan dia. Dia sempat lagi mengampuni. Dia sempat lagi berkata kepada salah seorang, karena orang itu berkata kepada dia, kalau kami ini memang padan, atau kalau kita punya pasal, padan muka kami lah sebab kami membuat jahat. Tapi kamu, kata orang di sebelah Yesus itu waktu disalibkan, kamu tidak layak disalibkan karena Yesus tidak bersalah. Dan Yesus berkata pada orang itu, hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan saya di Firdaus. Dan bukan itu saja, dia berdoa kepada Bapa di surga sebelum dia menghembus nafas terakhir. Bapa, ampuni mereka, dia kata, orang-orang yang di bawah salib itu, yang menyalibkan dia, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bayangkan, dia sudah dijahati, sudah begini, sudah begitu, bermacam-macam kesengsaraan yang dia alami. Tidak ada satu kata pun yang mengutuk, yang mengatakan, matilah kamu, saya benci kamu, ataupun satu hari nanti kamu akan mendapat balasan. Pada muka kamu tidak ada satu perkataan yang negatif, yang jahat keluar daripada mulut Yesus, kecuali ampuni mereka Bapa. Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Nah, sebab itu di dalam Yesus, kalau hidup kita dipimpin oleh Roh, kalau kita ada salah satu buah Roh itu, yaitu kasih, yang tadi kita baca itu. Tetapi buah Roh ialah kasih. Buah Roh yang pertama yaitu vitamin rohani, kesehatan rohani. Di dalam roti akulah roti hidup, kata Yesus, Yohanes 6:48. Salah satu dia yang pertama yaitu kasih. Dan kita boleh melihat, dibuktikan sudah di dalam Alkitab bahwa kalau ada kasih, tidak ada kebencian. Berarti kita belajar dengar tadi, apapun yang dilakukan oleh bermacam-macam yang dilakukan oleh manusia, oleh orang-orang waktu itu kepada Yesus, sedangkan dia tidak bersalah, dia tetap mengatakan perkataan-perkataan pengampunan walaupun dia dijahati. Kalau manusia, kalau saya waktu itu mungkin saya tidak tahu apa yang saya buat. Kalau saya yang di tempat Yesus, matilah. Saya akan mungkin kalau ada parang saya ambil parang, kalau ada senjata api saya mungkin ambil senjata api, saya tembak semua orang yang di sekeliling saya. Tapi Yesus tidak pernah lakukan itu. Tidak ada satu kata pun, kata-kata negatif yang keluar daripada mulut Yesus, walaupun dia dilakukan seperti itu. Sebab itu kenapa Yesus berkata, akulah roti hidup. Karena dalam Yesus itu ada kasih. Dan kasih itu, kita ambil kasih itu hari ini. Malam ini kita ambil kasih itu malam ini. Biar kita simpan di dalam hidup kita, supaya apapun yang dilakukan oleh orang sekeliling kita, mungkin di tempat kerja kita seringkali ditindas, seringkali dipijak, seringkali dibully, atau dilayan dengan sejahatnya. Kami, istri pernah SMS satu orang. Orang ini bagi tahu, kok beginikah orang layani saya? Dia bagi tahu. Kalau bukan saya ada Roh Kudus, dia kita Roh Kudus kan itu. Kalau bukan saya ada Roh Kudus, besok akan masuk mismepoan, ada beberapa orang yang akan mati saya tembak, dia bagi tahu. Tapi karena dia ada Roh Kudus, dia tidak lakukan itu. Dia tahu Yesus juga pernah terlibat melewati saat seperti itu. Dan dia tidak lakukan itu, walaupun orang menindas dia, walaupun orang begini-begini dengan dia, dia tetap mengampuni. Dan di sini saya kirim lagi bagi kekuatan bagi dia. Dia kata terima kasih.
Sebab dia tahu ada Roh Kudus, dan dia tahu Roh Kudus itu yang memberi dia kekuatan. Dan hari ini kalau kamu di tempat kerja, ada berbagai-bagai pencobaan atau berbagai-bagai tantangan, ada berbagai-bagai orang bully kah, segala macam, menjahati kamu, menganiaya kamu. Kata Yesus di dalam Matius 5, berbahagialah orang yang dianiaya karena aku. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Diberkatilah, kalau dalam versi Borneo, diberkatilah mereka yang dianiaya karena namaku, kata Yesus. Dan kalau di tempat kerja kamu menegakkan kebenaran, dan walaupun kamu dianiaya, kamu menegakkan kebenaran, kamu akan diberkati. Amin. Kamu akan berbahagia. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, berbahagialah kamu, Matius 5 ini. Tetapi dalam bahasa Borneo, versi Borneo, diberkatilah. Saya percaya, berbahagialah kamu dan diberkatilah kamu. Kamu yang dianiaya di tempat kerja, kamu yang seringkali menerima mungkin dibulilah segala macam. Satu hari nanti dia punya balasan ialah mereka akan memuliakan Tuhanmu. Mereka tahu karena kamu punya Tuhan, dan satu hari nanti mereka akan ikut engkau untuk percaya kepada Tuhan. Kamu yang teraniaya sekarang, berbahagialah, kata Yesus. Diberkatilah, kata Yesus. Berkat-berkat rohani yang kamu dapat ialah teman-teman kamu akan datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Itu dia punya balasan. Itu dia punya akibat. Semakin orang menganiaya kamu, semakin orang menindas kamu, selagi kamu berpegang teguh kepada kebenaran, kata Yesus, berbahagialah kamu, kata Yesus. Dan mereka akan menerima balasan yang luar biasa, yaitu mereka akan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena mereka melihat waktu mereka menganiaya kamu, memijak kamu, bermacam-macam mereka lakukan pada kamu, kamu tetap tersenyum, kamu tetap mengampuni, kamu tetap mengasihi mereka. Ini yang akan mengalahkan, karena kejahatan tidak boleh dikalahkan dengan kejahatan, tapi kejahatan hanya boleh dikalahkan oleh kebaikan. Amin. Yesus berkata, kalau orang tanpa pipi kiri, bagi pipi kanan. Itu sebenarnya simbolik bahwa apapun yang orang jahati kamu, selagi kamu ada Roh Kudus itu, ada kasih itu vitamin yang ada di dalam Yesus. Tak pendek kata, selagi kamu ada Roh Kudus itu yang dikirim Yesus, saya percaya kamu akan tetap ada kasih. Di dalam keluarga mungkin ada yang teraniaya. Mungkin suami menganiaya istri, mungkin istri menganiaya suami, istri mencurangi suami, istri mencurangi suami, atau suami mencurangi istri. Ingatlah, seperti mana yang kita nyanyi lagu tadi itu, tak selalu Tuhan menjawab doa, tetapi Dia akan menjawab tepat pada waktunya. Saat kamu sudah diproses, saat kamu menjalani pemrosesan yang luar biasa, di situ Tuhan menjawab doa kamu tepat pada waktunya, dan kamu akan jadi berkat bagi orang lain. Amin. Karena kamu punya kasih itu. Apapun suami kamu kah, istri kamu mencurangi kamu kah, menjahati kamu, menipu kamu, berbohong, segala macam yang dia lakukan terhadap kamu, ingatlah, berbahagialah kamu yang dianiaya karena mau, kata Yesus. Selagi kamu ada nama Yesus itu, selagi kamu ada roti hidup itu, selagi kamu ada Roh Kudus, saya sangat yakin percaya satu hari nanti istri kamu atau suami kamu akan bertobat, akan datang kepada Yesus, dan keluarga kamu bukan hanya diberkati, kata Yesus, tapi kamu juga akan jadi berkat. Satu hari nanti berbahagialah, kata Yesus, dan saya percaya keluarga kamu akan berbahagia dengan luar biasa. Saat kamu, walaupun kamu dianiaya, kamu tetap bertahan, yaitu masih punya kasih. Tidak membenci pasangan, tapi mengasihi pasangan, walaupun kamu dijahati, walaupun kamu dicurangi. Dan hanya pandang kepada Yesus. Jangan pandang kepada pendeta, jangan pandang kepada orang-orang gereja, jangan pandang kepada siapa-siapa. Karena kami manusia, kami juga punya kadang-kadang boleh tersilap. Malah mungkin kami jadi batu sandungan, tapi pandang kepada Yesus. Karena Yesuslah yang tidak pernah silap. Yesuslah satu-satunya yang tidak pernah berdosa. Yesuslah satu-satunya yang tidak pernah menganiaya kita. Walaupun berkali-kali kita aniaya Dia, Dia tidak pernah menganiaya kita. Jadi apapun yang pasangan kamu sudah lakukan, apapun kamu dijahati, dicurangi,
diberkatilah kamu, kata Yesus. Karena kamu bertahan dalam proses ini, sehingga suatu hari nanti kamu akan berbahagia, hidupmu akan berbahagia, keluargamu akan jadi luar biasa. Bukan hanya diberkati, bukan hanya berbahagia, bukan hanya diberkati, tapi kamu, keluarga kamu, bila orang melihat, mereka akan tumpang gembira, tumpang bahagia. Bila orang lain melihat, mereka diberkati. Diberkatilah, kata firman Tuhan Matius 5 itu. Diberkatilah mereka. Dan mereka yang melihat keluarga kamu sudah dipulihkan. Karena di dalam keluarga kamu ada kasih, ada Yesus, ada buah roh itu. Salah buah roh yang pertama yaitu Roh Kudus, atau roh, yaitu kasih. Saya percaya orang lain akan diberkati melihat keluargamu. Orang lain akan melihat berbahagia melihat keluargamu. Seperti kami yang melayani orang-orang yang bermasalah rumah tangga. Walaupun kamu atau orang yang kami layani itu bagi kami 1 juta, dia tidak akan membuat kami bahagia. Tapi kalau orang itu, suami istri itu berpaling dan mereka datang kepada Tuhan dan mereka melayani Tuhan, mereka dipulihkan sepenuhnya, itu lebih daripada 1 bilion, bukan hanya 1 juta. Dan itu yang buat kami berbahagia. Duit mungkin boleh buat kami, kalau betul-betul lah, hanya boleh buat kami gembira. Dunia pun boleh gembira, tapi berbahagialah, kata Yesus, diberkatilah. Dan keluarga kita akan jadi contoh dan teladan. Kami yang melayani, kami yang bagi counseling kepada keluarga-keluarga sedemikian. Kebahagiaan utama kami sebenarnya sama seperti satu orang bertobat, seluruh surga bersorak-sorai. Sama itu kebahagiaan dia. Apa yang kami alami, itu yang membuat kami sangat bahagia jika keluarga itu dipulihkan. Tidak ada kata-kata yang boleh diucapkan atau diungkapkan. Nah, malam ini kita hanya belajar satu. Poin yang pertama, yaitu kasih. Nah, perolehlah Roh Kudus itu. Perolehlah, tangkaplah roh itu. Biar manusia roh kita semakin hari semakin kuat. Tangkaplah Roh Kudus, salah satu vitamin yang ada di dalam Yesus adalah buah Roh Kudus itu, yaitu kasih. Dan saya percaya besok waktu kamu bangun, apapun yang terjadi, ada apa yang kamu hadapi, perlu hadapi. Mungkin besok kamu sehari ini malam ini kamu sedang bergumul, wah besok begini lagi di tempat kerja, ayo begini lagi. Ingat, hanya tangkap buah roh itu, yaitu kasih. Dan apapun yang kamu hadapi besok, waktu kamu pergi kerja, waktu kamu di tempat kerja, kamu pasti ada sukacita, damai, sejahtera. Kamu ada kekuatan, kamu ada kebahagiaan yang luar biasa. Dan diberkatilah, doa saya, doa kami sekeluarga, kamu diberkati. Bukan lebih daripada berkat-berkat jasmani, tapi berkat rohani. Dan satu hari nanti orang-orang sekelilingmu, ingat sekali lagi saya katakan, orang-orang sekelilingmu akan melihat Yesus di dalam hidupmu, akan melihat Yesus di dalam hidupmu, sehingga mereka bukan hanya berdamai dengan kamu, bukan hanya berkawan dengan kamu, bukan hanya bersahabat dengan kamu, tetapi mereka akan percaya siapa yang sedang kamu percayai, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sedang kamu imani, yang kamu percayai, yang kamu ada kasih itu karena daripada Yesus, daripada tema 2022 kita, akulah roti hidup. Di dalam roti itu ada vitamin kasih. Nah, saat kamu menelan vitamin itu, saat kamu memelihara vitamin itu, saat kamu hidup di dalam vitamin itu, vitamin kasih, saya percaya hidupmu akan luar biasa. Hidupmu sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Apa yang kamu sedang alami saat ini, mungkin kamu juga sedang mengalami depresi karena kamu tidak boleh mengampuni diri kamu sendiri. Kamu stres dengan diri kamu sendiri. Kamu sudah buat kesilapan. Kamu sudah buat sesuatu kesilapan yang kamu sendiri tidak boleh mengampuni diri kamu sendiri. Ingat, Yesus tidak pernah menghakimi kamu. Yesus tidak pernah menghakimi kamu. Dan Yesus sudah melupakan masa lalumu. Dia hanya tahu masa depanmu. Dan dia mau beri, yaitu Roh Kudus, hari di buah roh itu, yaitu kasih itu di dalam hidup kamu. Terimalah Roh Kudus itu, terimalah kasih itu. Kasihilah Tuhan Allahmu, kata firman Tuhan. Kasihilah orang lain seperti mana kamu mengasihi diri kamu sendiri. Dan saat kamu dapat menerima
diri kamu sendiri, saat kamu dapat mengampuni diri kamu sendiri, saat itu kamu boleh mengasihi orang lain dan kamu boleh mengasihi Tuhan. Karena kalau kamu membenci diri kamu sendiri, kamu sedang membenci pencipta Dia, yaitu Yesus atau Tuhan yang mencipta kamu. Kamu sedang membenci Dia. Tapi kalau kamu mengasihi diri kamu sendiri, kamu mengasihi, kamu tahu, kamu walaupun ada sesuatu yang pernah kamu buat dan kamu minta ampun dengan Tuhan dan kamu mengampuni diri kamu sendiri dan kamu mengasihi diri kamu sendiri, di situ pasti kamu dapat mengasihi Tuhan dan mengasihi orang sekelilingmu. Karena kamu tahu kamu berharga di mata Tuhan. Saat kamu berharga di mata Tuhan, kamu akan bersyukur kepada Tuhan apapun yang sudah terjadi, dan Tuhan tidak pernah menutup jalan berkat-berkat atau jalan pertobatan bagi kita semua. Malam ini hanya satu yang perlu kita tangkap. Buat malam ini satu yang perlu kita tangkap, yaitu vitamin kasih yang ada di dalam Yesus. Akulah roti hidup, kata Yesus. Dan apapun yang sedang kamu doakan, percayalah Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktunya. Kadang-kadang kita belum siap. Kadang-kadang kita sendiri sebenarnya tidak siap untuk menerima jawaban itu. Waktu anak yang ketiga kami masih ada, Jojoy, saya punya doa, Tuhan pakai dia. Tuhan biar dia jadi seorang anak yang pintar, yang luar biasa. Dia seorang melayani Engkau Tuhan. Biar dia, walaupun dia mungkin satu hari dia bekerja, apapun pekerjaan dia, biar dia seorang yang melayani Engkau Tuhan. Pakai dia sampai akhir hidup dia. Namun umur 9 tahun, Tuhan bawa dia balik surga. Nah, apakah itu bukan jawaban doa saya? Satu hari kami berjumpa dengan seorang ibu, dan dia bagi tahu satu firman yang berkaitan dengan bisa tak ingat di mana itu. Semuanya itu adalah jawaban Tuhan kepada doa saya. Dan sekarang setelah pemergian dia, dan dari tahun ke tahun, sekarang sudah 6 tahun, baru saya sadar dan saya semakin yakin, dan saya tahu bahwa itu jawaban doa kepada doa-doa saya. Karena setelah pemergian dia, melalui pemergian dia, cerita-cerita atau kisah-kisah yang saya alami bersama dengan dia, kami keluarga alami bersama dengan dia. Di situ, waktu kami melayani orang, khususnya tentang pengampunan, berapa keluarga yang sudah dipulihkan hasil daripada kesaksian kami mengenai anak ini. Sampai sekarang tidak pernah berhenti. Nah, saya percaya itu adalah jawaban kepada doa saya. Pakai dia sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Pakai dia. Dan Tuhan pakai dia, walaupun secara fisikalnya tidak ada sekarang di dunia, tetapi secara rohaninya, secara di dalam kekristenan atau secara di dalam pelayanan kami, ini yang Tuhan sedang pakai sampai hari ini, 6 tahun. Dan berapa keluarga, berapa individu yang mereka yang mempunyai masalah, mereka yang mempunyai hal khusus dalam hal pengampunan, mereka dipulihkan melalui anak ini, walaupun secara fisikalnya dia tidak ada sudah, atau secara jasmani sudah tidak ada. Nah, mungkin kita sudah berdoa bertahun-tahun, Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak mendengar, seolah-olah Tuhan tidak menjawab. Pertanyaannya, big question, satu pertanyaan yang sangat besar. Kalau Tuhan jawab doa kamu hari ini, kamu siap atau tidak? Kalau Tuhan jawab doamu hari ini, kamu siap atau tidak? Kalau Tuhan jawab doamu hari ini, kamu siap atau tidak? Adakah kamu siap? Apa yang kamu sedang doakan? Siapa kamu? Itu pertanyaan dia. Kalau kamu sadar, kamu sebenarnya kamu belum siap, kamu tidak akan menyalahkan Tuhan. Karena Tuhan tidak akan memberi, apalagi kamu yang setia kepada Tuhan. Tuhan tidak akan main cincai, main bagi saja. Dan setelah bagi, kamu hilang arah dan kamu hilang daripada keluhan Tuhan. Tuhan tidak mau kamu rosak. Tuhan tidak mau kamu binasa. Tuhan tidak mau kamu hancur hidup kamu lah segala macam, mungkin hancur keluarga, hancur pribadi kamu. Tuhan tidak mau itu. Dia akan jawab tepat pada waktunya. Karena Roh Kudus itu Maha tahu. Karena Tuhan itu adalah sumber kasih. Ingat,
Tuhan itu sumber kasih. Dan hari ini kita tangkap kasih itu. Kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah saudaramu seperti mana engkau mengasihi diri kamu sendiri. Tangkap kasih itu. Saya percaya dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, dalam pelayananmu pasti ada pemulihan. Hanya karena perkataan ini kasih. Karena Allah itu adalah kasih. Karena Yesus sengaja ada di dunia. Tuhan Allah Bapa sendiri sengaja turun ke dunia dan melalui pribadi Yesus. Hanya karena apa? Karena kasih. Karena begitu besar kasih Allah. Allah itu adalah kasih. Di dalam kasih itu ada pengampunan. Tangkap kasih itu malam ini. Saya percaya apa yang kamu doakan Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Amin. Mari kita sekali lagi menyembah. Kita nyanyi lagu ini sekali lagi. Biar menjadi doa bagi kita. Ya. Selalu Tuhan menjawab doa. Jadikan ini doa. Namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkan Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Untuk bekerja yang mustahil menjadi Apa yang mustahil pun tidak mustahil bagi Tuhan. Karena percaya. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Terima kasih Tuhan. Engkau menjawab lebih dari yang ku harapkan. lebih daripada yang kami harapkan selama ini ya Tuhan. Caranya di waktu Terima kasih yang Yesus. tepat. Ku kan melihat Dia jadikan Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan Yesus mendengar. Biar ini menjadi doa kita kepada Tuhan. lebih dari yang Sebenarnya Dia mau menjawab lebih daripada apa yang kita doakan. Dia mau menjawab saudara. Yesus menjawab lebih dari Dia yang mendengar apa yang sedang kita doakan saat ini. Mungkin bertahun-tahun kita sudah berdoa. dengan caranya Seolah-olah tidak ada jawaban, tidak ada jawaban sehingga kita kecewa dengan Tuhan. Ingatlah sebenarnya kita yang belum siap. Kita yang belum siap menerima jawaban doa itu. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yang mendengar keluhan hatimu saat ini. Yesus menjawab lebih Dia dari mendengar yang ku harapkan. segala keluh kesahmu saat ini. Dengan caranya Engkau yang berbeban berat, di ambil. waktu yang Terimalah Roh Kudus. tepat. Terimalah kasih dengan dalam Roh Kudus itu. Bawa pada kasih. Dia jadikan semua. Terima kasih Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Terima kasih Tuhan Engkau mendengar dan lebih daripada apa yang kami doakan ya Yesus Tuhan. menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan
Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ia jadikan semua. Terimalah Yesus. Di dalam Yesus itu ada vitamin kasih. Yesus berkata, akulah roti hidup. Yesus berkata, akulah roti hidup. Di dalam roti itu ada vitamin rohani, yaitu kasih. Dan selagi kamu ada kasih, kamu akan mengalami seperti apa yang Yesus alami. Saat kamu dianiaya, saat kamu dicaci maki, saat kamu dibully, saat kamu tidak dihormati, ingatlah, kau punya Tuhan yang tidak pernah melakukan hal sedemikian kepada engkau. Tuhan kita itu lebih besar daripada manusia sekeliling kita. Tuhan itu lebih besar daripada masalah-masalah kita. Tuhan Yesus itu lebih besar daripada pergumulan kita sebenarnya. Tuhan itu besar, saudara. Bumi saja jadi tumpuan kakinya, langit menjadi tangannya. Jadi Tuhan itu sangat besar. Dan masalah itu sebenarnya terlalu kecil bagi Tuhan untuk Dia menolong. Doa-doamu itu sebenarnya terlalu mudah untuk Tuhan menjawabnya. Walaupun saat ini juga di masalahnya, adakah kita siap menerima jawaban itu? Adakah kita siap menerima jawaban itu? Atau setelah Tuhan menjawab, mungkin kita tinggalkan Tuhan. Nah, banyak orang yang setelah doa mereka dijawab, mungkin mereka mau ekonomi mereka luar biasa. Saat ekonomi mereka, financial mereka sudah oke, mereka lupa Tuhan. Mungkin mereka sedang berdoa untuk pekerjaan. Dan sebelum dia bekerja, dia sangat setia kepada Tuhan, melayani, datang ke gereja hari Minggu. Tapi setelah dia bekerja, karena mau cari duit dan duit dan duit dan duit seperti mamun itu, sehingga firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu. Nah, setelah mendapat pekerjaan, Tuhan jawab doa kamu untuk mendapat pekerjaan, dan kamu tidak mau ke gereja hari Minggu, walaupun kamu tidak bekerja sebenarnya. Mungkin kamu hanya kerja 5 hari seminggu, mungkin juga 6 hari seminggu kamu bekerja, tapi pada hari Minggu sebenarnya kamu free, tapi kamu tidak mau ke gereja, kamu hanya mau tidur sepanjang hari. Tapi Tuhan sudah menjawab doamu. Jangan salahkan Tuhan kalau Tuhan belum menjawab doamu, karena Dia tahu Dia tidak mau kamu binasa. Pendek kata, Dia tidak mau kamu binasa. Tuhan menjawab tepat pada waktunya, saudara. Amin. Mungkin juga doa kamu saat ini ialah keluarga kamu mau dipulihkan. Tapi saat keluarga kamu dipulihkan, adakah kamu boleh jadi berkat bagi keluarga yang lain? Mungkin selama ini waktu kamu ada masalah dengan keluarga, khususnya suami istri, kamu rajin ke gereja, tapi setelah dipulihkan, adakah kamu siap? Setelah Tuhan menjawab doa kamu, adakah kamu masih setia dengan Tuhan? Ataupun karena keluarga kamu sudah dipulihkan, kamu tidak perlu lagi Tuhan, dan hari Minggu kamu tidak ke gereja, kamu tidak melayani lagi. Ini berlaku berkali-kali kepada banyak orang-orang Kristen. Setelah Tuhan menjawab doa mereka, dari segi financial, setelah financial mereka oke, mereka tidak ke gereja lagi, mereka lupa Tuhan. Setelah mereka mendapat pekerjaan, mereka tidak mau ke gereja, mereka tidak mau beribadah, karena mereka sudah ada kerja, walaupun mereka sebenarnya boleh kerja. Siapkan hatimu kalau kamu mau menerima jawaban Tuhan, karena Tuhan mau menjawab lebih daripada apa yang kamu harapkan sebenarnya. Mari kita nyanyi lagi sebagai doa kita. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat.
Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Ya mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Terima kasih Tuhan. Yesus menjawab. Saya percaya Kau menjawab lebih lebih daripada dari apa yang yang ku kami harapkan selama ini. harapkan. Dengan caranya Tapi Yesus punya di cara yang waktu tersendiri. yang tepat, Dia mau kita sudah siap dan baru Dia akan menjawab. Tuhan itu baik, saudara. Dia jadikan Tuhan itu baik. semua. Terima kasih Tuhan. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya. Dia jadikan semua. Hari ini saya hanya mau mendoakan satu hal. Jika dia ada di antara kita yang mungkin sudah bertahun-tahun kita berdoa sesuatu hal dan Tuhan tidak pernah menjawab-jawab, nah, sampai kita kecewa, sampai kita mau meninggalkan Tuhan, sampai mungkin kita benci Tuhan. Nah, hari ini doa saya untuk kamu. Ini yang Tuhan gerakkan untuk saya doakan, yaitu mendoakan kamu supaya kamu siap menerima jawaban doa itu. Mungkin jawaban doa itu seolah-olah kalau kamu tersilap pandang, mungkin itu sesuatu yang bukan kamu inginkan, tetapi sebenarnya itulah jawaban doa kamu. Seperti mana jawaban doa saya. Yang saya harapkan anak saya membesar, menjadi dewasa. Tapi yang Tuhan jawab, yaitu setakat umur 9 tahun. Walaupun dia tidak ada sakit penyakit, tapi itu yang Tuhan jawab. Dan puji Tuhan, sebelum itu berlaku, saya 5 bulan disuruh Tuhan untuk berpuasa. Dan sekitar 5 bulan selepas berpuasa, dan saya berdoa setiap malam berjam-jam, saya ambil waktu dengan Tuhan. Dan Tuhan jawab doa saya dengan kehilangan anak kami. Tapi itulah jawaban. Dan sebab itu Tuhan mau saya mendoakan kamu, karena kamu siap untuk menerima jawaban doa itu. Apa yang sedang kamu doakan, karena kamu tidak jatuh ke dalam dosa atau kamu tidak tinggalkan Tuhan, itu sahaja. Haleluya, haleluya. Letak tangan di dada kamu kalau di tempat ini atau tempat kamu sekarang, dimanapun kamu berada, sama ada yang sedang ikut live atau mungkin selepas ini atau dengar di YouTube. Nah, letak tangan kanan kamu di dada dan saya mau doakan. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Tuhan, saya berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Siapkan hati anak-anakmu ini yang sedang berdoa atau mendoakan sesuatu hal bertahun-tahun, mungkin 10 tahun, mungkin ada yang 20 tahun mereka sedang berdoa sesuatu hal, tapi seolah-olah tidak dijawab-jawab. Tuhan, karena puncak atau salah satu kenapa Engkau tidak menjawab, yaitu mereka tidak siap. Dan hari ini Tuhan, saya berdoa untuk mereka dipersiapkan menerima jawaban daripada Tuhan. Karena saat kami tahu Tuhan, kami percaya Engkau akan menjawab tepat pada waktunya. Dan jawaban itu Tuhan tepat sekali, jawaban kepada apa yang mereka doakan. Dan apa yang mereka harapkan, lebih daripada apa yang mereka harapkan, lebih daripada apa yang mereka sedang doakan sebenarnya. Karena Engkau Tuhan yang maha besar. Persiapkan anak-anak milik Tuhan, mereka yang sedang berdoa saat ini.
Persiapkan mereka untuk menerima jawaban daripada Engkau. Engkau tidak pernah ketandusan ide Tuhan. Engkau tidak pernah ketandusan hikmat kebijaksanaan, jawaban-jawaban doa. Engkau tidak pernah ketandusan. Dan hari ini persiapkan anak-anak ini Tuhan untuk menerima jawaban doa daripada Engkau. Persiapkan mereka Tuhan. Persiapkan mereka. Begitu juga dengan kami bertiga di sini. Persiapkan kami juga Tuhan. Persiapkan semua kami yang melihat video ini, yang mendengar bersama-sama dengan kami live FB ini. Persiapkan kami semua Tuhan untuk menerima jawaban-jawaban doa daripada surgawi. Nah, kami percaya jawaban doa daripada surgawi bukan calang-calang luar biasa, bukan yang kelas 3, tapi Tuhan akan memberi yang terbaik. Amin. Untuk kami. Dan ini persiapan kami Tuhan, agar kami tidak jatuh, tidak lalai, tidak meninggalkan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Terima kasih Yesus. Dan bagi Anda yang belum terima Tuhan, Anda boleh terima Tuhan saat ini. Jika kamu mau menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, buka hatimu saat ini. Dan kamu boleh ikut doa saya ini. Haleluya. Tuhan Yesus, saya mengaku saya orang berdosa. Malam ini Tuhan, saat ini Tuhan, hari ini Tuhan, saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tahirkan saya, sucikan dan kuduskan saya daripada dosa-dosa saya Tuhan. Dan saya percaya, saya tahu darah-Mu yang menyucikan dan menguduskan saya Tuhan. Dan hari ini saya mau jemput Yesus, Roh Kudus, buah roh itu, yaitu kasih atau Roh Kudus. Yesus sendiri saya mau jemput Engkau Yesus di dalam hati saya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi saya. Dan mulai hari ini saya milik Tuhan Yesus. Saya bukan lagi milik iblis, milik setan, milik dunia, tetapi saya adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan karena Engkau menerima saya sebagai anak-Mu. Dan mulai hari ini Tuhan, hidup saya dipimpin Roh Kudus, hidup saya dipimpin kasih. Terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur untuk malam ini dan berkati setiap anak-anak-Mu yang sempat sebentar tadi sampai saat ini atau yang akan nanti melihat. Berkati mereka Tuhan, keluarga mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka, anak-anak mereka, financial mereka, semua dipercukupi. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, haleluya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Bye bye. Terima kasih ya, terima kasih, puji Tuhan. Dan kalau kamu rasa kamu sudah diberkati, kamu boleh share live FB ini, share kepada teman-teman. Kalau kamu tahu ada teman-teman kamu yang mungkin memerlukan firman atau memerlukan sharing seperti ini, mereka sedang di dalam dilema, apapun pergumulan mereka, kamu boleh share kepada teman-teman, dan biar lebih ramai yang diberkati dan lebih ramai yang semakin kenal dengan Tuhan. Terima kasih karena setia mengikuti kami. Doa kami Tuhan Yesus menyertai, memberkati kamu sampai selama-lamanya. Bye bye, shalom, selamat malam.